Kisah neraka Jahannam. Air di neraka Jahannam adalah hamim atau air panas yang menggelegak. Anginnya di neraka Jahannam adalah samum atau angin yang amat panas. Sedang naungannya adalah yahmum atau naungan berupa potongan-potongan asap hitam yang sangat panas. Ketika itu Jibril datang kepada Rasulullah pada waktu yang tak biasa. Namun Jibril terlihat berbeda, raut wajah yang tak biasa. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Mengapa aku melihat kau berubah muka?" Jawabnya, "Ya Muhammad, aku datang kepadamu di saat Allah menyuruh supaya dikorbankan penyalaan api neraka. Maka tidak layak bagi orang yang mengetahui bahwa neraka Jahannam itu benar, siksa kubur itu benar, dan siksa Allah itu terbesar untuk bersuka-suka sebelum ia merasa aman daripadanya." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya Jibril, jelaskan padaku sifat Jahannam." Jawabannya, "Ya, ketika Allah menjadikan Jahannam, maka dinyalakan selama 1000 tahun sehingga merah. Kemudian dilanjutkan 1000 tahun sehingga putih. Kemudian 1000 tahun sehingga hitam. Lalu menjadi hitam gelap, tidak pernah padam nyalanya dan baranya. Demi Allah, andaikan terbuka sebesar lubang jarum, niscaya akan dapat membakar semua penduduk dunia karena panasnya. Demi Allah, andaikan satu baju ahli neraka itu digantung di antara langit dan bumi, niscaya akan mati penduduk bumi karena panas dan basinya. Demi Allah, andaikan satu pergelangan dari rantai yang disebut dalam Al-Quran itu diletakkan di atas bukit, niscaya akan cair sampai ke bawah bumi yang ketujuh. Demi Allah, andaikan seorang di ujung barat tersiksa, niscaya akan terbakar orang-orang yang di ujung timur karena sangat panasnya. Jahannam itu sangat dalam, perhiasannya besi dan minumannya air panas bercampur nanah, dan pakaiannya adalah potongan-potongan api. Api neraka itu ada 7 pintu. Jarak antar pintu sejauh 70 tahun, dan tiap pintu panasnya 70 kali dari pintu yang lain. Dikatakan dalam hadis qudsi, "Bagaimana kamu masih boleh melakukan maksiat, sedangkan kamu tak dapat bertahan dengan panasnya terik matahariku? Tahukah kamu bahwa neraka Jahannamku itu mempunyai 7 tingkat. Setiap tingkat mempunyai 70.000 daerah. Setiap daerah mempunyai 70.000 kampung.
Setiap kampung mempunyai 70.000 rumah. Setiap rumah mempunyai 70.000 bilik. Setiap bilik mempunyai 70.000 kota. Setiap kota mempunyai 70.000 batang pokok zakum. Di bawah setiap pokok zakum mempunyai 70.000 ekor ular. Di dalam mulut setiap ular yang panjangnya 70 hasta mengandung lautan racun yang hitam pekat. Dan di bawah setiap pokok zakum terdapat 70.000 rantai. Setiap rantai diseret oleh 70.000 malaikat. Api yang ada sekarang ini yang digunakan Bani Adam untuk membakar hanyalah 1/70 dari api neraka Jahannam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka akan mendengar kegeraman dan suara nyalanya. Quran Surah Al-Furqan ayat 11. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu menggelegak hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Quran Surah Al-Mulk ayat 7. Air di Jahannam adalah hamim, air panas yang menggelegak. Anginnya adalah samum, atau angin yang amat panas. Sedang naungannya adalah yahmum, atau naungan berupa potongan-potongan asap hitam yang sangat panas. Quran Surah Al-Waqi'ah ayat 41-44. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Jibril untuk menjelaskan satu persatu mengenai pintu-pintu neraka tersebut. Pintu pertama dinamakan Hawiyah, atau arti harwiyahnya jurang yang diperuntukkan bagi kaum munafik dan kafir. Pintu yang kedua dinamakan Jahim yang diperuntukkan bagi kaum musyrikin. Pintu ketiga dinamakan Sakor yang diperuntukkan bagi kaum Sobiin atau penyembah api. Pintu keempat dinamakan Lauto, diperuntukkan bagi iblis dan para pengikutnya. Pintu kelima dinamakan Hutomah, artinya menghancurkan hingga berkeping-keping, diperuntukkan bagi kaum Yahudi. Pintu keenam dinamakan Sa'ir, arti harfiahnya api yang menyala-nyala, diperuntukkan bagi kaum kafir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, bagaimana dengan pintu ketujuh? Sejenak malaikat Jibril seperti ragu untuk menyampaikan siapa yang akan menghuni pintu ketujuh. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendesaknya, sehingga akhirnya malaikat Jibril mengatakan, pintu ketujuh diperuntukkan bagi umatmu yang berdosa besar dan meninggal sebelum mereka mengucapkan kata taubat. Mendengar penjelasan yang mengagetkan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun langsung pingsan. Jibril lalu meletakkan kepala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
di pangkuannya sehingga sadar kembali, dan sesudah sadar beliau bersabda, "Ya Jibril, sungguh besar kerisauan dan sangat sedihku. Apakah ada seorang dari umatku yang akan masuk ke dalam neraka?" Jawabannya, "Ya, yaitu orang yang berdosa besar dari umatmu." Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menangis. Jibril pun ikut menangis. Kemudian Nabi langsung masuk ke dalam rumahnya dan tidak keluar kecuali untuk sembahyang. Setelah kejadian itu, beliau tidak berbicara dengan sesiapapun selama beberapa hari. Dan ketika sholat, beliau pun menangis dengan tangisan yang memilukan. Wallahu a'lam. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari siksa api neraka, dan kami berlindung kepadamu dari godaan setan yang terkutuk. Jadikanlah kami hamba-Mu yang bertakwa.